Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana saya kisahkan pada materi Kulluhum sebelumnya, bahwa Raja Tolut merasa iri dan takut tersaingi oleh Daud. Karena Daud oleh masyarakatnya dianggap sebagai seorang pahlawan yang dapat mengalahkan musuhnya, yakni Jalut. Maka Daud mendapat simpati yang semakin besar, semakin baik dari masyarakatnya. Dengan banyaknya simpati, maka Raja Tolut merasa tersaingi. Ia berpikir bahwa pengaruh dirinya akan dapat terkalahkan oleh Daud menantunya. Sehingga bukan hal yang mustahil apabila suatu ketika simpati itu akan menjadikan Daud dapat merebut kerajaannya. Itulah yang ada dalam pikiran Raja Tolut. Maka kemudian Raja Tolut berpikir bagaimana supaya Daud dapat diasingkan, dapat dienyahkan dari lingkungan kerajaannya. Maka ia kemudian membuat sebuah siasat. Kebetulan pada saat itu ada berita bahwa sekelompok orang atau ada pasukan dari daerah Kan'an yang akan menyerang kerajaan Raja Tolut. Maka dipanggillah Daud. Wahai Daud, saya mendapat berita bahwa sepasukan orang dari daerah Kan'an akan menyerang kerajaan kita. Saya tidak punya andalan lain kecuali engkaulah yang harus kami perintahkan agar melawan mereka, agar bertempur menyerang mereka. Silakan pilih pasukan di kerajaan kita yang terbaik dan seranglah ke pasukan yang ada di daerah Kan'an itu. Itulah perintahnya. Nabi Daud memiliki firasat bahwa ini adalah perintah yang merupakan sebuah siasat untuk mengenyahkan dirinya. Tetapi ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melaksanakan tugasnya. Dan memang benar bahwa Raja Tolut dengan cara seperti itu memiliki dua siasat. Yang pertama, apabila menang Nabi Daud, maka pasukan dari daerah Kan'an itu dapat dikalahkan dan kerajaannya menjadi aman dari musuhnya. Yang kedua, sesungguhnya ia berpikir bahwa Nabi Daud tidak akan mendapat kemenangan dan Nabi Daud akan mati di pertempuran itu, sehingga ia akan kembali hanya namanya saja. Ia akan gugur di situ. Itulah sesungguhnya siasat dari Raja Tolut. Terjadilah peperangan. Nabi Daud bersama pasukannya kemudian bertempur melawan pasukan dari daerah Kan'an. Dan dalam pertempuran itu ternyata Daud mendapat kemenangan. Maka kembalilah ia ke kerajaannya, melapor kepada mertuanya atau Raja Tolut. Dan disambutlah oleh Raja Tolut kemenangan Nabi Daud. Tetapi dalam hatinya ada perasaan kesal bahwa ternyata Nabi Daud kembali lagi dengan selamat. Ternyata Nabi Daud tidak mati di medan perang. Dengan kemenangan Nabi Daud dalam pertempuran itu, maka simpati masyarakat kepada Nabi Daud malah semakin besar. Hormat dan penghargaan kepada Nabi Daud malah semakin besar. Pengaruh Nabi Daud justru semakin kuat. Bersamaan dengan itu Raja Tolut semakin merasa tersaingi, betul-betul tersaingi. Sehingga ia kemudian berpikir untuk benar-benar berbuat jahat kepada Nabi Daud.
dia ingin membunuh Nabi Daud. Dan ternyata rencana jahat akan membunuh Nabi Daud itu diketahui atau terdengar oleh anaknya Mikial, istri Nabi Daud. Mikial kemudian menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa sekarang benar-benar ayahanda saya, Raja Tolut, akan membunuhmu. Karena itu saya sarankan agar engkau, wahai Daud, suamiku, pergi meninggalkan kerajaan ini untuk menghindari kemungkinan jahat dari ayahku. Maka Nabi Daud pada malam hari berangkat meninggalkan kerajaan, meninggalkan istana, menuju suatu daerah, dan ternyata berita bahwa Nabi Daud meninggalkan kerajaan tersebut terdengar oleh orang-orang yang mencintainya, oleh para pengikutnya, oleh para simpatisannya. Dicarinya Daud kemana pergi, dan ternyata ditemukan, sehingga bergabunglah banyak masyarakat atau rakyat dengan Nabi Daud. Dan ketika bergabung dengan Nabi Daud sekarang memiliki sebuah kekuatan walaupun di luar kerajaan, karena banyak simpatisan dan pengikut yang bersama-sama dengan Daud. Raja Tolut semakin merasa terancam. Oleh siapa? Oleh Nabi Daud sendiri, yang itu adalah menantunya. Karena Nabi Daud sekarang sudah benar-benar berpisah, berada di luar lingkungan kerajaan, dan mereka punya pengikut tersendiri. Maka Raja Tolut kemudian berniat akan memerangi Nabi Daud untuk membunuhnya. Suatu ketika Raja Tolut bersama pasukannya akan menyerang dan membunuh Daud bersama pasukannya. Tetapi di suatu tempat dalam sebuah perjalanan akan menyerang Nabi Daud dan pasukannya, Raja Tolut bersama pasukannya tertidur pulas. Sementara Nabi Daud menyuruh kepada bawahannya, kepada pesuruhnya untuk mencari tahu di mana keberadaan Raja Tolut yang akan menyerang dirinya. Dan ditemukanlah di suatu daerah bahwa Raja Tolut bersama pasukannya sedang tertidur pulas semuanya. Maka pengikut Nabi Daud memerintahkan atau menyarankan kepada Nabi Daud, segera serbu saja, bunuh mereka mumpung sedang tidur. Tapi Nabi Daud mengatakan, tidak, saya hanya ingin memberi peringatan kepada Raja Tolut. Maka ketika Raja Tolut tidur bersama pasukannya, Nabi Daud menghampiri Raja Tolut. Menurut riwayat, ia kemudian menggunting ujung bajunya. Ujung baju Raja Tolut digunting oleh Nabi Daud, dan dibawanya guntingan bajunya itu. Setelah dibawa, kemudian Nabi Daud mengatakan dan berseru membangunkan Raja Tolut bersama pasukannya. Bangunlah kalian, bangunlah kalian. Begitu bangun, Raja Tolut memperlihatkan, ini adalah guntingan baju Raja Tolut. Kalau saya hendak membunuhnya, gampang bagi saya untuk membunuhnya. Tapi saya hanya ingin memberi peringatan. Saya tidak akan membunuh dengan tujuan supaya engkau menyadari bahwa perbuatan hendak membunuh saya adalah suatu niat yang jahat, yang itu tidak boleh dilakukan. Dengan perasaan malu, Raja Tolut betul-betul malu, karena ternyata begitu baik Nabi Daud, padahal punya kesempatan untuk membunuh dirinya, tapi ia tidak dibunuhnya. Maka kembalilah Raja Tolut ke kerajaannya. Tetapi ternyata peringatan yang pertama itu tidak membuat dia sadar, tidak membuat dia insaf. Maka pada kesempatan yang lain, Raja Tolut juga membuat sebuah siasat akan membunuh Nabi Daud. Demikian pula Nabi Daud kemudian mendengar lagi siasat itu.
bahwa sekarang untuk kali kedua Raja Tolut akan membunuh Nabi Daud. Raja Tolut bersama pasukannya berangkat menuju Nabi Daud, akan menyerang Nabi Daud. Dan ternyata seperti hal yang pertama, karena kecapean, ia pun tertidur pulas bersama pasukannya. Nabi Daud mengintai untuk memberitahu di mana keberadaan Raja Tolut bersama pasukannya. Dan ditemukanlah Raja Tolut bersama pasukannya sedang tertidur pulas. Kemudian masyarakat pengikut Nabi Daud menyuruh supaya kali ini benar-benar Tolut diserang, benar-benar dihancurkan, mumpung dia sedang tidur. Tapi Nabi Daud tidak mau melakukan hal itu. Ia kemudian menghampiri Tolut yang sedang tidur pulas. Maka diambillah kendi yang ada di dekat itu, dekat Tolut, dan diambillah senjatanya. Senjatanya diambil. Dan kemudian dari kejauhan ia berseru, "Wahai Tolut, wahai pasukan Tolut, bangunlah. Saya sekarang sudah mendapatkan kendi milik Raja Tolut dan senjata milik Raja Tolut. Kalau saya bermaksud untuk membunuhnya, gampang. Ketika saya punya kesempatan karena Raja Tolut dan pasukannya sedang tertidur pulas. Tapi saya tidak ingin melakukan hal itu. Mudah-mudahan engkau, wahai Raja Tolut, menyadari bahwa perbuatan akan menyingkirkan saya, akan mengenyahkan saya, akan membunuh saya adalah perbuatan yang salah." Maka dengan perasaan malu, Raja Tolut kembali ke kerajaannya. Demikian baik Nabi Daud. Ia tidak bermaksud untuk membunuh Raja Tolut, sekalipun Raja Tolut bermaksud untuk membunuh Nabi Daud. Demikianlah sampai cerita ini. Nanti kita ikuti kisah selanjutnya. Bagaimana selanjutnya? Mudah-mudahan kita masih sehat dan masih terus mengikuti Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.